Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Inilah video ketiga dari syarah kitab Al-Qawaid Al-Arba' ya, yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab hafizahullahu ta'ala, yang mana penjelasannya kita bacakan dari tulisan Syekh Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita masih di dalam muqaddimah ya, yang merupakan paragraf kedua dari muqaddimah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini. Qala Syekh rahimahullah, di mana Syekh ini mengatakan rahimahullah, i'lam arsyadakallahu li ta'atih, ketahuilah semoga Allah membimbing kamu untuk mentaatinya. Annal hanifiyyata millata Ibrahim, sesungguhnya al-hanifiyah itu yaitu agamanya Ibrahim, an ta'budallaha mukhlishan lahuddin, yaitu agar kamu beribadah kepada Allah dengan memurnikan agama itu hanya untuknya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, agar mereka menyembahku. Surah Dzariyat ayat yang ke-56. Kemudian perkataan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ini disyarah oleh Syekh Saleh Al-Fauzan ya, beliau mengatakan i'lam arsyadakallah ya, ini perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya, i'lam arsyadakallah ya, ketahuilah semoga Allah membimbingmu ya. Hadza du'aun minasy-syaikh rahimahullah, ini merupakan sebuah doa dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Wa hakadha yanbaghi lil muallimi an yad'u lil muta'allim ya. Dan demikianlah seharusnya seorang guru mendoakan muridnya, orang yang diajarnya ya. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan wa ta'atullahi ma'naha imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi, dan taat kepada Allah itu maknanya adalah mematuhi semua perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya ya. Ini makna taat kepada Allah. Kemudian perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, annal hanifiyyata millata Ibrahim, sesungguhnya al-hanifiyah itu adalah agamanya Ibrahim, millahnya Ibrahim. Allahu Jalla wa Ala amara nabiyyina bittiba'i millata Ibrahim. Allah Jalla wa Ala itu memerintahkan nabi kita,
yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti millahnya Ibrahim. Mana buktinya? Yaitu qala ta'ala, di mana Allah Ta'ala berfirman, "Thumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami mewahyukan kepadamu, wahai Muhammad, yang diajak bicara oleh Allah di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an ittabi' millata Ibrahim hanifan, agar ikutilah agama Ibrahim yang hanif, wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang yang berbuat syirik. Jadi agamanya Ibrahim itu tidak berbuat syirik, ya, tidak menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Dia agama yang hanif. Apa itu hanif? Ya. Kemudian disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, al-hanifiyah millatu al-hanif wa huwa Ibrahim. Al-hanifiyah ini adalah agamanya sang hanif. Siapa yang dimaksud sang hanif di sini? Wa huwa Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wal hanif huwa al-muqbilu ala Allahil mu'ridu amma siwa. Dan yang maksud dengan al-hanif adalah menghadap kepada Allah dan berpaling dari yang selainnya. Jadi berpaling dari selainnya berarti itu menjauhi kesyirikan, ya, tidak cukup hanya sekadar menyembah Allah saja. Muqbilu ala Allah berarti itu menyembah Allah, ya, wal mu'ridu amma siwa, ya, dan berpaling dari selain Allah itu artinya menjauhi kesyirikan. Hadza huwal hanif. Inilah yang dimaksud dengan al-hanif, ya, al-muqbilu ala Allah biqalbihi wa a'malihi wa niyyatihi wa maqasidihi kulliha lillah, yaitu menghadapkan wajah kepada Allah dengan hatinya, dengan amal-amalnya, dengan niat-niatnya, dengan maksud dan tujuannya, ya, semuanya untuk Allah. Al-mu'ridu amma siwa, dan sekaligus berpaling dari yang selainnya, dari yang selain Allah, ya. Wallahu amarna bittiba'i millati Ibrahim. Wallahu amarna bittiba'i millati Ibrahim. Allah pun memerintahkan kita sebagai umat Nabi Muhammad untuk mengikuti millahnya Ibrahim. Jadi bukan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan, kan, tetapi juga kita. Apa kata Allah? Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj millata abikum Ibrahim. Dan tidaklah Allah itu menjadikan atasmu di dalam agama itu kesempitan. Millata abikum Ibrahim, maka ikutilah millah bapak kalian, yaitu Ibrahim. Lalu bagaimana millah Ibrahim? Wa millatu Ibrahim an ta'budallaha mukhlishan lahuddin. Millah Ibrahim itu adalah bahwa kamu menyembah Allah dengan cara memurnikan agama itu hanya untuk Allah, atau mengikhlaskan agama itu hanya untuk Allah. Hadhil hanafiyah. Inilah yang dimaksud dengan al-hanafiyah, agamanya Nabi Ibrahim. Ya, wa ma qala an ta'budallaha faqat, bal qala mukhlishan lahuddin. Ya. Dan Allah tidak mengatakan bahwa kamu menyembah Allah saja, ya, tidak berhenti di situ. Bal qal, akan tetapi Allah juga mengatakan mukhlishan lahuddin, ya, dengan memurnikan untuk Allah agama itu. Yakni, ya,
wa tajtanibu asyirk, iaitu bahawa kamu harus menjauhi kesyirikan. Lianna al-ibadata idza khalataha asyirku batalat, karena sesungguhnya apabila ibadah itu apabila dia bercampur dengan kesyirikan, maka ibadah itu batal. فلا تكون عبادة إلا إذا كانت سالمة من الشرك الأكبر والأصغر. Maka ibadah tadi tidak menjadi sebuah ibadah kecuali apabila dia selamat dari kesyirikan akbar dan kesyirikan asghar, syirik besar dan syirik kecil. Ini kaum muslimin, mari kita perhatikan yang dimaksud dengan mukhlishan lahuddin adalah kita menjauhkan diri dari kesyirikan, baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Kenapa? Karena bisa membatalkan ibadah. Yang dikhawatirkan kita sudah susah payah beribadah, ternyata batal. Na'udzubillahi min dzalik. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Dan mereka tidaklah diperintahkan kecuali agar mereka menyembah Allah dengan memurnikan agama itu hanya untuknya sebagai orang yang hanif. Jadi dikatakan hunafa. Hunafa itu adalah jam'u hanif. Hunafa itu adalah jamak dari hanif. Ya, apa tadi hanif maknanya? Wa huwa al-mukhlisu lillah azza wa jal, yaitu mengikhlaskan agama hanya untuk Allah azza wa jal. Ya, inilah yang diperintahkan kepada manusia. Ya, liya'budullaha mukhlisina lahuddin, agar mereka menyembah Allah dengan memurnikan agama itu hanya untuk Allah, menjadi orang yang hanif. وهذه العبادة أمر الله بها جميع الخلق كما قال تعالى. Dan ibadah inilah yang Allah perintahkan kepada seluruh makhluk, sebagaimana Allah berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembahku. Wa ma'na ya'budun, yang makna dari ya'budun di sini, di dalam kata illa liya'budun, makna ya'budun di sini adalah yufriduni bil ibadah. Artinya adalah menyendirikan aku di dalam ibadah. Ya, tidak membersamai Allah dalam ibadah dengan yang lain. Artinya menyendirikan Allah di dalam peribadatan. Fal hikmatu min khalqil khalq annahum ya'buduna Allah azza wa jal mukhlisina lahuddin. Maka dengan demikian hikmah dari penciptaan makhluk adalah bahwa mereka menyembah Allah azza wa jal dengan memurnikan agama hanya untuk Allah. Inilah hikmah penciptaan makhluk. Maksudnya untuk inilah manusia itu diciptakan, makhluk itu diciptakan. Ya, untuk itulah makhluk itu diciptakan, yaitu untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan agama hanya untuk Allah. Minhum man imtathala wa minhum man lam yamtathil. Ya, di antara mereka ada yang mematuhi dan di antara mereka ada yang tidak patuh. Ya. Lakinnal hikmata min khalqihim hiya hadhihi. Akan tetapi hikmah penciptaan itu ya tetap itu. Hikmah dari penciptaan mereka ya tetap itu, yaitu beribadah kepada Allah dan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Falladhi ya'budu ghayra Allahi mukhalifun lil hikmati min khalqil khalqi wa mukhalifun
lil amri wa syara'. Maka orang yang menyembah selain Allah, dia telah menyelisihi hikmah penciptaan makhluk dan sudah menyelisihi perintah dan syariat. Ini orang yang menyembah selain Allah. Kenapa? Karena dia tidak meninggalkan kesyirikan, karena dia tidak memurnikan agama hanya untuk Allah. Jadi tidak cukup hanya sekedar menyembah Allah tanpa meninggalkan kesyirikan. Wa Ibrahimu huwa abul anbiya, dan Ibrahim itu adalah bapaknya para nabi, alladzi ja'u min ba'dihi, ya, bapaknya para nabi yang datang setelah beliau alaihi salatu wassalam. Fa kulluhum min dzurriyyatihi, maka semua para nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim itu adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Walihada qala jalla wa ala, dan karena itulah Allah jalla wa ala berfirman, wa ja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab, dan kami jadikan di dalam keturunan Ibrahim itu, dalam keturunan Ibrahim itu kenabian dan Alkitab, ya. Fakulluhum min bani Israel hafidu Ibrahim alaihi salam, ya. Maka seluruh mereka itu para nabi tadi yang berasal dari Bani Israel, maka dia adalah keturunan Ibrahim alaihi salam, illa Muhammadan, kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu min dzurriyyati Ismail, karena sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk keturunan Ismail. Fa kullul anbiya'i, ya, min abna'i Ibrahim alaihi salatu wassalam takriman lah, maka seluruh para nabi, ya, termasuk dari anak-anak Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, sebagai bentuk penghormatan, pemuliaan kepada beliau, bentuk pemuliaan oleh Allah untuk Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa ja'alahu Allahu imaman linnas, dan Allah telah menjadikannya, yaitu Nabi Ibrahim, sebagai imam bagi manusia, yakni qudwah, yaitu sebagai tauladan yang harus dicontoh, ya. Qala inni ja'iluka linnasi imama, Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan kamu sebagai imam bagi manusia, yakni qudwah, yaitu sebagai tauladan. Inna Ibrahima kana ummah, sesungguhnya Ibrahim itu adalah ummah. Maksudnya di sini adalah yakni imaman yuqtada bih, yaitu imam yang dicontoh, yang ditauladani. Wa bidzalika amara Allahu jami'al khalqi, dan dengan itulah, ya, dan itulah yang diperintahkan Allah, yaitu menjadikan Ibrahim itu sebagai qudwah, sebagai contoh yang ditiru, ya, semua makhluk. Allah memerintahkan semua makhluk untuk menjadikan Ibrahim sebagai qudwah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mengibadahiku. Jadi di dalam ayat ini terkandung bahwa kita harus mencontoh, ya, millah Ibrahim, ya, karena millah Ibrahim itu adalah, ya, millah yang memurnikan agama hanya untuk Allah. Fa Ibrahimu da'an nas ila ibadatillah, maka dengan demikian Ibrahim itu mengajak manusia kepada penyembahan Allah azza wa jal, ya, ka ghairihi minal anbiya, sebagaimana para nabi yang selain beliau juga melakukan hal yang
sama, yaitu mengajak manusia untuk melakukan peribadatan hanya untuk Allah. Ya, kullul anbiya'i da'un nasa ila ibadatillahi wa tarki ibadatin ma siwa. Ya. Dan semua para nabi itu mengajak manusia kepada penyembahan Allah dan meninggalkan peribadatan selain Allah, selain dari Allah Azza wa Jalla. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh kami telah utus di dalam setiap umat seorang rasul dengan perintah, ya, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Taghut itu adalah yang disembah selain daripada Allah. Wa amma asy-syara'i'u allati hiya awamir wa nawahi wal halal wal haram fahadhihi takhtalifu bi ikhtilafil umami hasbal hajat, ya, hasbal hajat. Adapun syariat-syariat yang dia merupakan perintah-perintah, larangan-larangan, ya, tentang halal dan haram, maka ini bisa berbeda, ya, tergantung umatnya, ya, mengikuti kebutuhan, mengikuti hajatnya. Yashra'ullahu syari'atan thumma yansakhaha bi syari'atin ukhra. Ya, Allah akan mensyariatkan sebuah syariat, kemudian akan menghapuskan syariat tersebut dengan syariat yang lain. Ya. Ila an ja'at, sampai datangnya syariatul Islam, datangnya syariat Islam, ya, fanasakhat jami' asy-syara'i wa baqiyat hiya ila an taqum as-sa'ah. Ya, sampai datangnya syariat Islam, maka dihapuskanlah semua syariat-syariat tadi dan tinggallah syariat Islam itu sampai tegaknya kiamat. Amma aslu dinil anbiya wa huwa at-tauhid fahuwa lam yunsakh walan yunsakh. Adapun pokok agama para nabi atau asal ini adalah pokok agama para nabi. Apa itu pokok agama para nabi? Yaitu at-tauhid, yaitu yang hanya beribadah kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Fahuwa lam yunsakh, maka hal itu tidak akan dihapuskan, tidak pernah dihapuskan. Walan yunsakha, dan tidak akan pernah dihapuskan. Dinuhum wahidun wa huwa dinul Islam. Agama mereka, yaitu agama para nabi, adalah satu, dan itu adalah agama Islam. Bima'na, dengan makna al-ikhlasu lillahi bitauhid, yaitu dengan memurnikan agama untuk Allah dengan bertauhid. Itulah agama Islam. Amma syara'i faqad takhtalif. Adapun syariat-syariat, ya, bisa saja berbeda. Ya. Tunsakh, bisa saja dia dihapuskan. Lakin at-tauhid, ya, lakin at-tauhid wal aqidatu min Adam ila akhir al-anbiya kulluhum yad'una ila at-tauhid wa ila ibadatillah. Akan tetapi tentang tauhid dan akidah sejak dari Adam alaihi salam sampai nabi-nabi yang terakhir,
Ya, semua mereka mengajak manusia kepada mentauhidkan Allah dan kepada peribadatan atau penyembahan Allah. Wa ibadatullahi ta'atuhu fi kulli waqtin bima amara bihi minasyara'i. Dan taat kepada Allah dan beribadah kepada Allah itu adalah mentaati Allah itu di setiap waktu dengan sesuai dengan apa yang diperintahkan di dalam syariat, ya, yaitu taat kepada Allah di setiap waktu dengan menjalankan perintah yang ada di dalam syariat-syariat. Ya, فإذا نسخت صار العمل بالناسخ هو العبادة والعمل بالمنسوخ ليس عبادة الله ليس عبادة لله. Ya. Dan apabila syariat tadi dihapus, maka jadilah amalan yang menasakhnya, yang menghapus, ya, amalan dari syariat yang menghapuskan syariat yang lama dialah amalan yang berupa ibadah. Dan amalan yang dihapus atau yang dimansuh dari syariat yang lama bukanlah lagi berupa ibadah kepada Allah. Jadi ini maknanya adalah datangnya syariat Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka syariat ini telah menghapuskan syariat-syariat sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Syariatnya Nabi Musa, syariatnya Nabi Isa, syariatnya Nabi Daud. Ya. Itu telah dihapuskan, dan yang menghapuskan adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun inti atau asal atau pokok agamanya sama saja, yaitu ya an ta'budallaha mukhlishan lahuddin, bahwa kamu menyembah Allah saja dan memurnikan agama hanya untuk Allah. Ini tidak berbeda sejak dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian saya. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.